Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Sebelum Siang, Bu. memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Mela, silahkan untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mbak Mela yang sudah memimpin berdoa. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, di masa seperti ini, masa pandemi ini, kita juga harus tetap menjaga kesehatan ya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang jelas. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, nah di sini Ibu ada gambar. Gambar apakah itu? Pasti kalian tahu lah itu gambar apa ya? HP, Bu. Ya, Handphone, Bu. ya pasti kalian juga sudah memiliki handphone kan? Mbak Mela sudah memiliki handphone kan? Sudah, Bu. Ya. Kemudian, seberapa sering kalian menggunakannya? Pasti sering sekali nih. Sering banget, Bu. Ya, apalagi di masa pandemi ini, kita itu dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kalau kita sekolah seperti ini, kita harus aktif dalam pembelajaran daring secara online. Jadi kita juga harus menggunakan handphone. Kemudian, apakah kalian sangat terbantu saat menggunakannya? Iya, Bu. Ya, kita bisa menggunakan handphone untuk sekolah, bisa mencari-cari materi-materi, kita juga bisa mengakses berita-berita. Berarti emang handphone ini sangat membantu sekali ya. Kemudian, apa handphone ini tuh memiliki dampak negatif? Ada, Kalau Bu. Ya, menatap itu sakit matanya, Bu. ya, benar sekali. Emang kalau kita tuh menggunakan handphone secara terus-menerus itu malah kita bisa merusak mata kita. Kalau kita menggunakan handphone juga misalnya untuk bermain game online, itu kan juga membuat kita tuh malah menjadi kecanduan. Kita bermain game terus, tidak belajar, kita tidak membantu orang tua, dan ini sangat berdampak bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengambil sebuah motivasi bahwa memang suatu hal itu tidak hanya memiliki dampak positif bagi kita, tapi juga memiliki dampak negatif. Sehingga kita itu harus bersikap selektif kepada berbagai hal. Suatu hal apapun itu kita tuh harus bisa bersikap selektif. Bagaimana dampak positif yang dapat kita ambil dan juga bagaimana dampak negatif yang harus kita hindari. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai globalisasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak globalisasi. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu globalisasi? Nah, Ibu akan jelaskan ya apa itu globalisasi. Di sini menurut Selo Sumarjan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menurut Anthony. Semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.
sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Sehingga ini dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Istilah lainnya itu globalisasi itu juga merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas-batas yang ada itu menjadi hilang. Kemudian selanjutnya kita langsung ke bentuk globalisasi. Di sini ada 4. Maaf. Ya, ini. Yang pertama yaitu globalisasi di bidang budaya. Adakah di sini yang tahu contohnya apa kalau globalisasi di bidang budaya itu? Pakaian, Bu. Ya, gaya berpakaian. Terus gaya berbicara juga ada, bahasa-bahasa yang kita gunakan. Misalnya kalau anak-anak saat ini tuh sering menggunakan bahasa-bahasa gaul itu ya. Itu juga termasuk globalisasi di bidang budaya, budaya berpakaian, budaya bagaimana cara kita berbicara. Kemudian yang kedua yaitu globalisasi di bidang komunikasi. Nah, kalau ini contohnya seperti yang sudah kita bahas tadi yaitu handphone. Itu kita bisa menggunakan handphone untuk mengakses berbagai hal dari seluruh penjuru dunia. Bahkan kita bisa mengakses berita luar negeri melalui handphone tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Ada yang tahu tidak ini kalau di bidang ekonomi itu apa contohnya? Belum, Ibu. Oh ya, kalian pernah melihat KFC? Atau pernah ke sana? Iya, Bu. Nah, itu juga termasuk globalisasi di bidang ekonomi. Kenapa? Karena kita juga bisa menemukan perusahaan KFC itu di berbagai penjuru dunia. Tidak hanya kita temukan di Indonesia, tapi di negara-negara lainnya kita juga bisa menemukan perusahaan KFC itu. Ada Pepsi juga itu ya. Kemudian yang keempat yaitu globalisasi di bidang transportasi. Nah, kalau ini contohnya yang ada di sekitar kita. Kalian tahu motor itu kan sekarang saat ini tuh juga udah ada yang apa itu kuncinya itu kan memakai remote. Ya kan? Kalian pernah menjumpai belum? Pernah, Ibu. Nah, itu juga merupakan globalisasi di bidang transportasi. Kita tuh bisa semakin maju dan juga transportasi bisa semakin cepat untuk kita gunakan. Dan masih berbagai hal, masih banyak lagi contoh globalisasi itu. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke dampak globalisasi. Nah, yang pertama yaitu dampak positif. Interaksi antar masyarakat menjadi mudah karena kemajuan teknologi komunikasi. Kemudian ada juga perdagangan internasional dan kegiatan wisata luar negeri menjadi mudah karena teknologi transportasi. Kemudian kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Ini ada makanan cepat saji, terus banyak sekali pokoknya contohnya ini. Kemudian kita lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, masuknya budaya asing seringkali menyebabkan meleburnya budaya asli masyarakat. Kemudian yang kedua, nilai-nilai konsumerisme atau senang menggunakan dan konsumsi barang-barang dari luar negeri menjadi tinggi karena perkembangan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Kemudian yang terakhir yaitu masuknya pola hidup barat yang berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan saat ini. Untuk kesimpulannya, siapakah yang berani menyampaikan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada globalisasi, Bu. Dampak Ya. globalisasi dan juga bentuk-bentuknya. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dan juga ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari dampak positif maupun dampak negatifnya.
Kemudian sebagai bahan evaluasi, Ibu ada kuis. Silahkan kalian nanti jika ada yang mau menjawab untuk open mic ya. Yang pertama, apa pengertian globalisasi menurut yang saudara ketahui? Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Mela, silahkan. Nah, jadi globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, apa saja contoh globalisasi di bidang komunikasi? Handphone, Bu. Ya, benar sekali. Lanjut ya. Sebutkan dampak negatif adanya globalisasi. Satu saja, nggak apa-apa. Ya, Melunturnya gotong royong, Bu. ya. Banyak sekali ya dampaknya. Ada juga westernisasi, juga meleburnya budaya-budaya asli kita juga merupakan dampak negatif adanya globalisasi. Nah, untuk bahan refleksinya, adakah di sini anak-anak yang mau menyampaikan bagaimana sih perasaannya saat mengikuti pembelajaran kali ini? Apakah kalian merasa senang ataukah bagaimana? Bagaimana, Mbak Mela? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, baik. Untuk tugas pada kali ini, karena kalian sudah memahami apa itu tentang globalisasi dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan, Ibu mau memberi tugas untuk mencari bagaimana sih upaya dalam menghadapi globalisasi. Ini kalian bisa mencari dari berbagai sumber ya, mau dari buku, internet, atau media apapun kalian bebas mau mencari dari mana. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi yang baru. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu cukupkan dulu sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Bila salah kata mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.